안녕하세요, Bapak Ibu-Ibu Invocation. Halo, 안녕하세요. Hari ini saya mau berbicara EPS topik di Korea adalah sistem perizinan pekerjaan yang memungkinkan bagi orang asing bekerja di Korea karena kurang tenaga kerja. Berdasarkan sistem adalah 15 negara pekerja asing termasuk dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Bangladesh secara legal dapat bekerja di Korea. Sistem ini namanya dalam bahasa Inggris yaitu Employment Permit System. Disingkatannya EPS. Sesuai sistem EPS di Korea, untuk bekerja di industri manufacturing dan pertanian, perikanan, dan konstruksi harus mendapat visa E9. Tapi jika Anda ingin bekerja di Korea dengan visa E9, pentingnya adalah nilai EPS topik. Karena harus ada nilai ujian keahlian bahasa Korea untuk mendapatkan visa E9. Jadi, Anda harus mengikuti tes EPS topik. Ya. Jadi, hari ini saya akan berbicara tentang EPS topik. EPS topik dalam bahasa Inggris yaitu Employment Permit System, Test of Proficiency in Korea. Tes ini untuk menggunakan tingkatan perpahaman dalam bahasa Korea dan masyarakat Korea dari pencari kerja asing. Oleh karena itu, adalah perbedaan dengan topik yang diuji oleh orang-orang yang belajar di Korea. Tes ini digunakan sebagai daftar seleksi objektif untuk mempersiapkan daftar nama pencari kerja asing. Oleh karena itu, isi ujiannya bukan drama Korea atau sekolah Korea, tapi tentang kehidupan di tempat kerja dan budaya kerja di Korea. Jadi, berbeda dengan topik dan ujiannya tidak sulit. Topik untuk belajar di luar negeri dengan belajar sedikit keras saja. Jadi menghasilkan nilai yang cukup bagus. Jangan berpikiran ujiannya terlalu susah. Kualifikasi ujiannya tidak termasuk pada perempuan atau laki-laki. Oke, tapi umurnya terbatas. Ujian ini harus bisa untuk orang-orang yang berumur di atas 18 sampai 38 tahun. Jadi, orang atas umur 39 tidak bisa mengikuti ujian. Kalau tidak bisa mengikuti ujian ini, tidak bisa bekerja di Korea dengan visa E9. Jadi, tolong cari yang lain aja ya. Selain itu, tidak boleh ada pengalaman kriminal di Indonesia. Dan seharusnya tidak ada pengalaman keluar masuk secara tidak resmi dari Korea sebelumnya. Jika Anda masih muda dan sehat, saya rasa tes ini haknya dicoba. EPS topik adalah membaca 25 pertanyaan 40 menit dan mendengar 25 pertanyaan 30 menit. Total 50 pertanyaan, 110 menit. Anda harus mendapat
80 poin dengan 20 pertanyaan untuk lulus. Jadi, dari 200 dengan mendapatkan 80 poin, Anda sudah bisa lulus. Ini tidak sulit sekali. Namun, jika Anda ingin mendapat bekerja dengan cepat, Anda harus mendapatkan nilai bagus. Biasanya, karena dipilih secara perurutan dari nilai paling tinggi. Di masa berlaku adalah 2 tahun sejak kelulusan, maka jika Anda harus bekerja di Korea setelah 2 tahun, harus ulang tes lagi. Cara ujiannya ada 2, yaitu PBT, Paper Basement Test, yang diuji melakukan kertas, dan CBT, base-nya untuk komputernya. Oke. Di Indonesia, kebanyakan tes dilakukan dengan komputer, CBT. Jadi ini sederhana, tapi Anda jadi harus tahu bagaimana menggunakan komputernya. Asal tahu saja, jika adalah mengerjakan dengan curang, Anda tidak bisa mengikuti tes selama 2 tahun ke depan. Bisa belajar sendiri. Anda bisa melihat buku dan ujian percobaan kapan saja. Anda bisa mengakses situs Associate Industry Korea. Saya akan menaruh alamat situs pada posting di bawah. Sebenarnya bisa sendiri belajar, tapi betul susah. Pekerja asing yang diperlukan sekitar 30.000 sampai 50.000 orang per tahun dengan visa S9. Tapi sekarang hampir tidak bisa masuk karena corona pandemic. Jadi sekarang ada kekurangan pekerja asing di industri seperti industri manufacturer, pertanian, perikanan, konstruksi, dan yang lain-lain. Saya rasa permintaan akan pekerja sekarang naik setelah corona selesai. Jika Anda memiliki mimpi bekerja di Korea, bersiap mulai sekarang. Sekali lagi, jika Anda ingin mendapatkan bekerja dengan visa E9, Anda harus melakukan IPS topik. Namun, ujian ini tidak terlalu sulit. Cobalah. Sampai sekarang, Invocation. Terima kasih. Bahasa bakunya susah sekali ya. Terima kasih. Thank you. Sampai jumpa.